Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir menghadiri undangan dari Yayasan Bunga Selati dalam acara Syawalan. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pada umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca sejarah, Syawalan itu adalah sebuah rekayasa budaya para wali songo. Dengan kebeningan hati dan kejernihan akal pikiran, mampu mentransformasikan Quran surat Ali Imran ayat 133, 134 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu menuju kepada ampunan Tuhanmu yang mempunyai surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya apabila ia marah. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, jadi inilah salah satu transformasi Wali Songo dalam menerjemahkan surat Ali Imran. Nah, hadirin yang kami hormati, para wali itu Bapak Ibu dengan kebeningan hati, kecernihan akal pikirannya menciptakan budaya kososal yang bernama Syawalan dan Sekaten. Nah, Sekaten ini dari para wali songo Bapak Ibu, ya termasuk di Yogyakarta nih alun-alunnya sekarang sudah ditutup, Ji. Jadi Sekatennya tutup, Ji. Tetapi kalau di Cirebon ada namanya Panjang Jimat. Iya. Nah, kebetulan saya kan dari Kuningan, ya. Dari Mandirancan, Cilimus itu. Kalau waktu kecil itu kalau ada muludan itu saya sering ke Cirebon. Ya, hanya sekedar ingin tahu seperti apa sih Panjang Jimat. Dan di kami itu biasanya tetap di bulan Maulud itu ada namanya Al-Barjanji atau membaca sholawat Nabi. Ya. Sebenarnya ini kalau di Yogyakarta digali lagi Sekaten itu ada peningkatan kualitas ekonomi, peningkatan kualitas budaya. Mungkin pengajian pun ada di PDHI kan.
Tapi sayangnya sekarang alun-alunnya dipagar ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti diberikan hidayah taufik agar dibuka kembali alun-alunnya. Ya kan wilayah kita hanya berdoa nih Bapak Ibu nji. Ya gimana lagi? Kita kan tidak punya kekuasaan. Yang kuasanya Allah nji Bapak Ibu nji. Nah, makanya tolong Ibu nanti doakan nji, sisihkan, luangkan waktu untuk NKRI agar dipimpin oleh orang yang beriman bertakwa. Yang berlaku jujur gitu loh. Baik, hadirin kita lanjutkan nji, jangan menyerempet ke sana nji. Hadirin yang kami hormati, jadi sawalan itu berasal dari bahasa Arab. Dari kata sawala, yusawilu, sawilan atau sawalan. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata dasar, ada kata kerja, ada kata sifat atau kata benda. Betul Bu? Ya misalnya ini ya, tadi sawalan dari kata sawala. Nah coba kalau Bapak Ibu kita cek ya, sawala itu artinya apa? Tingkat. Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir itu surat ke-30 berapa Bu? 35 aja. Ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitabal ladina stopaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi. Wa minhum muqtasidun. Wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jadi kata Gusti Allah, setelah Al-Quran itu diturunkan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, ternyata ada 3 golongan, ada 3 tingkat. Pertama, dzalimun linafsi. Jadi orang dolim. Orang dolim itu cirinya banyak keburukannya, banyak kejahatannya, banyak kecurangannya. Ya Bu ya. Jadi hampir tidak ada kebaikannya. Cirinya apa? Senang kalau melihat orang lain susah. Dan susah apabila melihat orang lain itu senang. Nah, monggo Bapak Ibu kita jauhin ji, hindari ji. Jangan sampai kita berbuat dolim, menganiaya diri kita, menganiaya keluarga kita, ya. Bahkan nanti menganiaya lingkungan atau masyarakat bangsa. Jangan. Karena rugi di dunia, rugi di akhirat. Nah, kira-kira orang dolim ada nggak Bu? Banyak. Nah, berarti Ibu bisa punya mata batin gitu. Ya. Nah, yang kedua, tingkat manusia itu adalah al-muqtasidun. Artinya tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu cirinya 50-50. Kebaikannya sebanding dengan keburukannya. Pada saat Ramadan baik-baik, betul Bapak Ibu? Tapi setelah Ramadan kembali lagi tidak baik. Padahal kita itu kalau bisa ada nilai-nilai Ramadan yang perlu kita lestarikan. Ibu Nji? Nah, jadi tingkatan manusia yang kedua itu tengah-tengah. Ya. Nah, jadi orang tengah-tengah itu biasanya kakinya 2. Iya, satu di sini, satu di situ gitu loh Bu. Yang penting aman, nyaman gitu loh Bu. Cari selamat gitu loh Bu. Nah, dia tidak mau mendakwahkan dirinya, tidak mau nanti dimusuhi orang. Melihat kemungkaran ya biarkan aja, nggak usah, biarkan aja. Yang penting kita selamat. Nah jangan begitu Bu. Tetap kalau kita bias siarkan Islam. Ya, tadi Pak Ketua menyampaikan ya, ajaklah kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebaik-baiknya dakwah ya kita dengan diam, tidak apa-apa. Diam gitu, tidak apa-apa. Ya namanya situasi kondisi seperti ini bagaimana? Nanti kita ditangkap. Ya, monggo ya. Baik. Nah, yang ketiga, tingkatan manusia itu paminhum bil khairati biidnillah. Nah, jadi ingin berbuat kebajikan sampai akhir hayat atas izin Allah. Nah, ini sangat susah, sangat sulit. Tapi kalau kita punya keimanan yang kuat, dia tetap ingin berbuat kebajikan dimanapun berada. Nah, makanya ibu-ibu tolong mudah-mudahan panjenengan tingkatannya yang ketiga, paminhum bil khairati biidnillah. Ingin berbuat kebajikan sampai akhir hayat atas izin, minimal senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ji, coba ibu-ibu biasakan senyum ji. Hari ini gapai bahagia dengan senyum, ya, ucapkan salam, sapa dengan bahasa yang lembut, halus, santun, ya.
sapa, ya. Insya Allah Bu, nanti kebahagiaan itu datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Bahagia itu ketentraman, ketenangan, kedamaian. Ya. Ibu-ibu kalau mau pergi ke rumah, tolong salim dulu sama orang-orang yang di luar, yang di dalam rumahnya, sampaikan. Ibu mau pergi ke sana gitu ya. Agar nanti anak atau cucu tahu kemana langkahnya Bapak Ibu ini. Gitu loh. Nah, jangan sampai solonong boy diajarkan nilai-nilai tadi ya, kebaikan ini. Siapa tahu yang mungkin di mata kita ini kecil tapi di mata Allah tuh besar pahalanya. Karena apa? Rahasia. Loh ya, ya. Baik, hadirnya kami hormati, itulah tentang arti sawala ya. Jadi sawala itu tingkat ya. Nah, sekarang yang kedua adalah yusawilu. Yusawilu itu artinya meningkat. Nah, di bulan suci Ramadan banyak umat Islam yang meningkat kesalehannya. Pertama, kesalehan apa? Spiritual. Yang tadinya tidak sholat pun ikut sholat. Betul Bu? Terutama di awal-awal Ramadan. Masjid aja penuh Bapak Ibu, betul nggak Bu? Bahkan takjil pun kepengen di awal-awal hari-hari Ramadan pertama. Betul Bu? Karena nanti yang makannya banyak. Ada juga yang kepengen di akhir-akhir aja. Kenapa? Makannya sedikit. Jadi orang-orang tuh pintar memilihnya Bu. Aku nggak mau di awal. Yang terakhir aja. Aku pengen yang awal. Ada macam-macam Bu. Ya. Jadi tergantung niatnya. Innamal amalu binniyah. Jadi yang kedua itu meningkat kesalehan spiritualnya. Jadi banyak umat Islam di bulan suci Ramadan itu baik-baik. Betul Bu? Karena kan dalam hadis itu seandainya umatku mengerti tentang sesuatu di bulan suci Ramadan, tentu mereka itu berharap agar semua bulan dijadikan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kebaikan berkumpul. Ketaatan ibadah diterima. Ya. Dosa-dosa diampuni, doa-doa diijabah, dan surga sangat merindukan mereka. Ada 5 Bapak Ibu. Ya. Nah makanya itu kata baginda Rasulullah itu hadis muttafaqun alaih. Jadi seandainya umatku mengerti tentang sesuatu di bulan suci Ramadan, tentu mereka itu berharap. Agar apa? Semua bulan itu dijadikan bulan suci Ramadan. Karena apa tadi? Kebaikan berkumpul. Jadi hanya di bulan suci Ramadan, pasti orang baik-baik. Betul Bu? Termasuk teman-teman kita yang penyuluh agama Islam di Kecamatan Gedong Tengen, Ji. Nah, Gedong Tengen itu ada namanya Pasar Kembang, Ji, Bu, Ji. Nah, mereka istirahat selama Ramadan. Ingin puasa, ingin sholat taraweh, ya, ingin bertaubat. Itu kata teman-teman yang kebetulan penyuluh di sana. Kalau saya kan di Kawah Keraton. Nah, iya Bu, jadi mereka pun ingin baik-baik, bahkan ingin melahirkan generasi yang baik-baik. Tetapi kembali lagi, ya tadi, ya, namanya lingkungan, makanya ibu-ibu tolong tempatkanlah putra-putri kita di lingkungan yang baik-baik. Ibu, Ji, tempatkan yang baik-baik, cari teman-teman yang baik, ya, pergaulannya yang baik-baik agar menjadi orang baik. Hadirin yang kami hormati, yang kedua adalah meningkat kesalehan sosial. Nah, ya kan sawi itu meningkat kesalehan apa? Sosial. Nah, jadi Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan Bapak Ibu ini banyak sekali sosialnya, ya. Baik infaknya, sodakohnya, zakat malnya. Zakat fitrah, bahkan angpaunya. Bahkan satu Syawal itu atau Idul Fitri sebelumnya pun malamnya tukaran ngasih ke tetangga kupat, tahu, lontong, opor, Ibu, betul? Ya, kan ada tukarannya Bu ya. Ibu ngasih ke sana ngasih lagi gitu Bu ya. Nah, sah-sah saja. Nah, karena apa? Ingin saling berbagi. Nah, makanya ibu-ibu tolong dimanapun kita berada, pertahankan ya sosial bermasyarakatnya. Hidup tidak boleh menyendiri walaupun di usia lanjut, Ibu Ji. Halo. Ya, karena kita pernah menyaksikan waktu ada informasi di KR itu, ada di samping lagi ada dosen UGM yang meninggal, Ji. Usia 77 tahun, Ji. Nah, karena apa? Sendiri. Nah, jadi tolong ibu-ibu kalau bisa jangan sendiri. Ibu Ji. Karena pasti ibu punya tetangga, pasti ibu punya anak atau karib kerabat, titipkan, ya. Nih titip nih hartanya tolong openi saya gitu loh. Enggak apa-apa. Bu Ji, ya, jangan istilah aku nggak mau menyusahkan anak, nggak boleh begitu. Orang udah usia lanjut itu adalah dalam tanggung jawab keluarganya, anaknya atau itu. Iya Bu, ya, karena kami juga masih ingat dulu di Sapen juga Selatan Lipo Plaza juga ada yang seorang ibu meninggal sendirian, padahal anaknya itu ada yang direktur Bank BRI, bahkan pembantu rektor UIN, ya piye itu mantunya. Kasihan Bapak Ibu. Kami sudah memberitahu kepada anaknya, tolong Ibu jangan disendirian. Anaknya yao gitu. Tapi alasannya tidak mau menyusahkan
anak. Jangan begitu Bapak Ibu. Tolong ibu-ibu, syukur-syukur kalau ibu punya finansial buat kamar yang presentatif seperti di rumah sakit di kelas 1, kelas ini. Ada WC-nya, MCK-nya gitu Bu Ji. Ada pegangannya, ada kloset duduknya gitu loh Bu ya. Syukur ada pramuruktinya. Agar apa? Selamat. Karena kata sahabat saya Dr. Bondan, mantan kepala Biro Kesra, mantan direktur rumah sakit Ludiro Husodo, mantan kepala rumah sakit Happy Land itu, Pak Ripai, kalau punya orang tua yang usia lanjut, tolong dirawat, dijaga, nji. Karena kebanyakan usia lanjut itu jatuh di MCK. Nah, makanya ibu-ibu yang sudah usia lanjut, tolong Bu, ya hargai diri kita ini, hormati, ajeni, layani dengan baik. Kalau punya materi, upayakan, usahakan untuk kebutuhan panjenengan di usia lanjut. Minimal pampers-nya sudah ada, betul Bu? Kain kapannya sudah ada. Misalnya gitu, mohon maaf ya, tisu basah, tisu keringnya, ya PPO-nya, caplangnya misalnya, preskan. Iya Bu, pokoknya ibu harus dirawat, dijaga, nggih, Bu, nggih. Balsemnya, ya monggo semuanya. Karena apa? Perlu dijaga kesehatan kita itu oleh siapa? Oleh kita sendiri. Nah, jadi sekali lagi meningkat kesalehan sosial. Dulu juga ada sahabat kami ya di perumahan mana Pak? Utaranya Cenong Catur? Mino Martani. Ya kebetulan beliau punya anaknya 2, dosen teknik elektro. Ya, saya tuh ke sana juga ikut sholat jenazah malamnya. Ya Allah, yang angkat jenazahnya ini ya. Padahal beliau adalah mantunya, mertuanya di Sapen. Sama saya akrab ya, piye. Karena saya tinggal di mertuanya. Ya Allah, saya sudah mengingatkan Bu, jangan sendirian. Tapi ya gimana lagi, nasihat. Makanya ibu-ibu tolong ini bapak-bapak, kalau sudah usia lanjut, tolong dirawat, dijaga. Titipkan kepada putra putri ya. Begitu juga di Sapen ada juga itu seorang ibu ya, sendiri pas selatannya rumah mertua. Tetangganya ketuk-ketuk pintu tidak kelihatan, terus ke belakang, WC-nya kan di belakang, sudah tergeletak. Meninggal. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini kisah nyata karena kami menyaksikan sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu tolong ini harus punya kesalehan sosial, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling mengisi, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Makanya kalau bisa Bu di usia lanjut jangan metenteng nggih. Metuntung, metenteng, metantang jangan nggih. Pokoknya kita harus lomo. Nggih Bu nggih. Nyah-nyoh gitu loh Bu. Mohon maaf nggih, ini saya dapat ilmu dari orang-orang terdahulu. Loh ya, makanya saya tadi kan sampaikan lagi kata Pak Ketua kan berbagi ilmu nggih. Karena di usia lanjut pun ada yang metenteng itu loh. Tidak mau berbagi itu loh. Tenang Bu. Saya kan punya pengajian juga di Miliran ibu-ibu. Antara ini dengan ini tuh cekcok. Mereka kakak beradik Bu. Sudah usia lanjut Ibu. Masalah apa? Batas tanah. Pari-pari gimana caranya ya? Ya gimana lagi? Saya hanya menyampaikan. Saya tidak bisa masuk ke dalam. Karena itu kepada keluarga. Kami waktu menyampaikan, Bo Yao jangan sampai berebut. Itu loh. Nah ini kan aneh. Ibunya ada yang duduk di sana. Padahal kakak beradik Bu. Saya tahu dari ibu ketuanya. Ya Allah ya Rabbi piye ini ya. Ya memang manusia itu begitu Bu. Ya sebelum ajal tiba itu masih metentang, metenteng, metantang. Nah baik. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang ketiga nih, meningkat kesalehan intelektual. Nah, di Ramadan ini Bapak Ibu ya dihitung berapa sih kira-kira nanti kita puasanya 1 bulan. Walaupun di awalnya berbeda nih. Beda kan awal puasa kemarin kan? Beda. Ini tapi perintah ini ya piye. Tapi Idul Fitrinya sama nih. Nah, jadi ada perhitungan, beda, berapa derajat itu loh, Bu. Piye nya, kami aja di Kemenak bingung, Bu, piye. Karena penentunya di sana, ya piye. Bahkan hari-hari aja sekarang 1 tahun itu Bu banyak liburnya, kota hitung itu Bu. Banyak libur cuti bersama tuh loh, Bu. Ya, karena ada kepentingan beliau-beliau ini. Ya gimana lagi, Bu? Kami aja ini bulan Mei aja ini ada cuti bersama tuh 2, Bu. Nanti tanggal 9, 10, 11, 12. Nanti tanggal 23, 24, 25, 26. Mau libur lagi. Ya Allah. Jadi kalau hitung-hitung pegawai negeri itu 1 tahun itu paling nggak cuma 200 hari, Bu. Tenang, Bu. Ya.
Makanya beruntunglah orang-orang pegawai negeri. Mohon maaf ya, dan itu masih momok ya. Ya, enggak apa-apa. Makanya punya kesalahan intelektual, artinya di dalam bersikap, bertindak harus hati-hati Ibu Ji. Termasuk kepada putra-putri kita. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak punya keluarga, punya anak, punya mantu, tolong nanti hati-hati di dalam berpikir, dalam bertindak. Jangan sampai berat sebelah kepada anak tertentu, karena mungkin anak tertentu secara finansialnya bagus. Tapi secara ada kalanya anak tertentu juga finansialnya kurang. Tetapi kadang-kadang justru yang mendampingi kita sampai wafat adalah orang yang tidak punya. Betul nggak, Bu? Nah, coba aja kalau ibu renung-renungkan ini. Anak-anak kita yang di Jakarta waktu Idul Fitri ke sini, nginapnya bukan di rumah bapak ibunya, di hotel. Ya Allah ya Robi. Tidak mau lagi tidur di rumah asal usulnya itu. Kotor, sempit katanya. Ya Allah ya Robi. Bahkan dikasih makanan kesenangannya waktu kecil aja tidak mau, Bu. Nggak mau. Jadi kan menyakitkan ibunya itu, Bu. Ya. Nah, mohon maaf Ibu Nyi. Tolong ini saya sampaikan ini karena apa? Saya menyaksikan sendiri. Makanya hotel Sapir penuh, Grand Mercury penuh. Loh, Bapak enggak nginep? Enggak, sempit, sumpah. Tapi saya hati-hati. Karena punya kesalahan intelektual, hati-hati dalam berucap. Karena kalau orang sudah di atas itu sulit dinasihatin Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu cek. Putra-putri jenengan yang pinter pandai, apalagi punya ininya, dinasihatin nggak akan masuk-masuk. Kecuali yang ditegur oleh Gusti Allah, baru dia. Nah, makanya sekali lagi, ya, ini harus punya kesalahan intelektual, ya. Hati-hati di dalam bertindak, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berpikir. Agar apa? Selamat. Kita kan ingin selamat, Ibu Nyi. Termasuk di HP pun tolong ibu-ibu hati-hati dalam berucap, dalam kata demi kata. Karena kalau sudah itu kata itu keluar, tidak bisa ditarik lagi, Bu. Ya, walaupun dihapus WhatsApp-nya, sekarang kan ada WhatsApp yang bisa membuka yang sudah dihapus, Ibu Nyi. Nah, itu kan bukti fisik, hati-hati. Baik. Yang keempat, meningkat dalam kesalehan moral. Nah, di bulan suci Ramadan, ibu bapak hati-hati di dalam berucap. Monggo Bu di depan atau di monggo. Yeah. Hati-hati di dalam berucap, hati-hati dalam berkata, karena akan menggugurkan puasa. Nah, setelah selesai Ramadan pun Bapak Ibu harus mempunyai kesalehan moral atau kesalehan akhlak. Akhlak itu apa? Suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa. Dari dalam jiwa itu timbul perilaku, timbul perbuatan dengan sendirinya tanpa disuruh lagi sama orang lain. Dan itu melekat sejak kanak-kanak sampai usia lanjut, seperti itu karakternya, pembawaannya, gaya hidupnya. Nah, yang bisa merubah adalah diri kita. Makanya tolong Bapak Ibu ingat-ingat, man aropa nafsahu faqad arobba robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, tentu dia akan mengenal Tuhannya, ya. Wallahul aunil abdi makanal abdu fi aunil akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong dirinya dan orang lain. Makanya ibu-ibu tolong dengan sering-sering mendengarkan pengajian, diingat-ingat kata demi kata. Mari kita praktekkan nanti. Jadi sekali lagi Bapak harus mempunyai kesalehan moral. Ya. Karena saat ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, putra-putri kita di sekolah kan moralnya merosot. Tenan Bu. Saya punya anak dulu waktu SMK-nya di dekat Jetis itu loh. Sampai saya dipanggil oleh guru BP-nya. Kenapa? Di rambutnya kan dicepak, terus ada gambar bintang. Wadah, iya ya. Terus saya bilang tuh, saya tidak marah. Dek, kalau mau pakai bintang boleh, tapi jangan lama-lama. Cukup sehari 2 hari nanti dihapus lagi, cukur lagi gitu loh. Ya karena namanya orang anak remaja kan ingin coba-coba Ji Bu Ji. Dulu juga waktu di MTS sana di Giwan pun begitu. Nah teman-temannya lingkungannya Bu, iya. Tapi saya tetap memberi semangat, Dek kalau nakal jangan lama-lama, sehari 2 hari aja ya. Gitu. Ya, soalnya dia ketawa kan itu. Iya yang penting nyoba, tapi jangan sampai aneh-aneh. Tapi sebentar aja Joy. Biar bapaknya nggak dipanggil ke BP. Nah kan orang tuanya dipanggil. Kan mangga jatuh tidak jauh dari. Nah, tapi kalau mangganya di tanah yang curam, pasti jauh dari pohonnya kan Bu. Nah, makanya ibu-ibu tolong ya titeni putra-putri kita Ji. Anak cucu-cucu kita Ji. Jadi harus punya kesalehan moral. Dengan siapa bergaulnya, dengan siapa temannya. Punya masalah apa di sekolahnya. Karena anak saya juga pernah waktu sekolah di SMK ini nih dibully sama temennya. Tenan
tenan Bapak Ibu. Terus ini ada apa nih kok begini? Tak cek. Oh, ternyata kita harus titen. Jadi ibu-ibu, sesibuk apapun di rumah tangga, tolong openi putra-putrinya. Syukur-syukur pun kalau cucunya gitu loh. Karena anak yang dididik dengan ayah ibunya, dengan dididik dengan kakek neneknya beda loh Bapak Ibu. Nah, tenang Bapak Ibu. Makanya tolong ibu-ibu sesibuk apapun luangkan waktu untuk mendidik keluarga ini. Ya. Kan dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Monggo Bapak Ibu, ya. Iya, jangan sampai namanya panjenengan bagus tapi runtuh gara-gara putra-putrinya. Loh ya ada Bu ya. Saya juga kadang saya niteni di Sapen ya, tokoh-tokoh agama ada enggak putra-putrinya yang meneruskan memakmurkan masjid? Enggak ada Bu. Tokoh-tokoh agama saya itu. Kenapa? Karena tidak disiapkan regenerasi dan kaderisasinya. Nah, makanya ibu-ibu tolong ini siapkan putra-putri. Ada nggak di antara putra-putri panjenengan yang siap memimpin sholat jenazah? Mimpin mendoakan panjenengan seperti petugas dari Yayasan Bunga Selani udah hafal semuanya. Karena terbiasa. Betul Bapak Ibu? Ya iya, sampai di kuburannya pun ya Allah. Karena saya juga menyaksikan. Ya, dari Bunga Selasi saya ngikutin. Oh ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah. Nah inilah. Nah, ini salah satu nilai-nilai ya yang perlu kita tanamkan kepada putra-putri kita agar apa? Mempunyai kesalehan dalam bidang moralnya. Mungkin inteleknya bagus tapi tadi akhlaknya, adabnya kurang Bapak Ibu. Nah, dan yang kelima adalah meningkat kesalehan finansialnya. Kan ada pepatah, uang tidak selamanya membahagiakan. Betul Bapak Ibu? Uang tidak selamanya membahagiakan. Betul Bapak Ibu? Hidup tanpa uang petaka. Betul Bapak Ibu? Ya, banyak orang yang kelebihan uang kalau tidak punya iman Islam bencana. Iya, anak-anaknya ya Allah keluar masuk LP, rumah tangganya suami istri hancur. Ya. Terkenal artis piye ya. Nah, iya kan? Mesra-mesra di depan banyak media, di televisi Bu, tapi besoknya udah bubaran, betul Bu? Makanya ibu-ibu kalau lihat kebun binatang, itu kita bisa melihat dua hewan yang bisa dijadikan contoh. Yaitu pertama adalah monyet. Ya. Monyet itu seperti asik antara jantan betina sampai gini-gini Bu, betul Bu? Sampai mesra gitu loh Bu. Tapi oleh ibu coba dilempar aja pakai batu, pasti dia akan lari menyelamatkan masing-masing. Tidak akan melindungi yang betinanya. Tenang Bu. Nah, beda kalau harimau. Harimau itu Bu, pada waktu kita ke Bonbin lihat dilempar di atas. Yang jantannya melindungi yang betinanya langsung. Oh, iya. Padahal dia tadi jaraknya jauhan. Tidak mesra-mesra gitu loh Bu. Nah makanya tolong ibu-ibu hati-hati apabila di rumah tangga punya putra-putri kita atau suami kita mesra-mesra, waspada Belum tentu mesranya pertenanan Ibu. Banyak ngapusi. Iya. Siapa tahu punya. Iya, karena tidak ada iman Islamnya. Makanya tadi ada kewajiban seorang istri itu ada 3 Bu. Masih ingat nggak Bu? Ya, kalau rumah tangganya ingin bahagia itu harus istri dulu. Karena istri itu adalah ratunya rumah tangga. Ya. Negara itu kalau istrinya baik pasti baik Bapak Ibu. Nah kewajiban istri itu pertama apa Bu? Kewajiban istri yang pertama adalah menghormati dan mencintai suami. Iya, jadi cintanya itu jangan pada waktu adanya saja, waktu sehat, waktu ada uangnya. Sudah sepuh nggak mau mencintainya, nyusahkan saja. Loh, saya tuh pernah menyaksikan suami istri Bu di Sapen. Ya, suaminya dosen titik-titik di. Tenang saya, itu waktu si istrinya sakit, si suaminya tidak mau dibawa ke rumah sakit, tidak mau dibiarkan aja Bu, ya Allah ya Rabbi. Kami tetangga itu sampai, gimana ya? Akhirnya kami lapor RT, meninggalnya pun kasihan. Pendilalah oleh Allah ditumpahkan lagi kepada suaminya waktu sakitnya ini kan borok Bu, ya Allah. Ya iya Bu, ya. Allahu Akbar ini kan contoh bagi kita karena apa? Crash antara suami istri, rumah tangganya awet tapi rajet gitu loh. Lama tapi rusak gitu loh. Karena ada istilahnya uangku, uangmu, uangku. Apa ya Bu? Padahal harta yang didapat setelah menikah adalah harta milik bersama. Nah makanya tolong ibu-ibu ya, kewajiban seorang istri apa Bu yang pertama tadi?
Mencintai dan menghormati suami. Tolong ibu-ibu hormati, cintai suami. Jangan sampai ibu cinta dengan si dirinya, tidak mencintai suami dikala udah pensiun. Dikala udah usia lanjut, tenang Bapak Ibu. Ya. Dikala sudah sakit-sakitan, tidak mau dibawa ke puskesmas, tidak mau ke dokter, tidak mau, ya Allah, ya Rabbi, piye itu. Ini kan dosa Bu, dosa. Ciptaan Allah kok diterlantarkan, piye itu. Tidak mau diobat, padahal hartanya ada. Ya. Sebaliknya pun begitu, ya. Seorang suami harus betul-betul mencintai istrinya sampai kakek-kakek, sampai nenek kalau bisa. Atas izin Allah. Tadi kan paminhum bil khairati biidillah. Ingin berbuat kebajikan sampai akhir hayat atas izin Allah. Saya pun pernah menyaksikan di salah satu rumah sakit pada waktu suaminya itu sakit, ya. Disuapi oleh ibunya makanan yang kesukaan waktu sehatnya. Baru 2 suap itu nggak mau makan lagi. Terus ibunya tak ada terucap, sudah disuap. Ya, orang sakit, namanya orang sakit dikasih makanan apa saja pasti tidak akan makan, betul. Karena apa? Kelenjar ludahnya ini saraf-sarafnya lemah, tidak bisa menikmati. Bu, sabar Bu, kasihan suami, jangan dibentak-bentak, saya gitu. Karena apa? Ibu ini ikut pengajian tapi tidak mengamalkan isi pengajiannya gitu loh Bu. Nah, mohon maaf Ibu Ji. Jadi ibu-ibu ini yang sering pengajian tolong nanti diamalkan Ji. Pada waktu pasangannya sakit tolong jangan dibentak-bentak. Jangan dibawelin dulu, ya. Direwelin jangan, karena ini adalah ciptaan Gusti Allah. Makhluk Allah, ciptaan Allah, ya. Dirawat, dijaga sampai diwafatkannya. Iya Bu, jangan disia-siakan. Sebaliknya pun sama bapak-bapak, ibu-ibu ini kerusakan, ya. Dicintailah sepenuh hati, lahirnya ya batiniahnya. Karena itu adalah makhluk Allah. Allah pun senang apabila hamba-hamba Allah itu mencintai ciptaan-ciptaan Allahnya. Nah inilah Bapak Ibu. Nah oleh karena itu silakan Bapak Ibu ini harus mempunyai kesalehan finansial. Artinya di manajemen, ya, keuangannya, rumah tangganya jangan sampai amburadul, ya. Syukur bisa bila perlu seperti di Yayasan Bunga Selasi kan ada catatannya, ada bendaharanya, betul Pak? Ada pengeluarannya, ada pemasukannya, betul Bapak Ibu? Bahkan ada kesejahteraan pegawainya, betul Bapak Ibu? Bahkan ada untuk Idul Fitrinya. Artinya apa? Ada catatannya. Rumah tangga pun kalau ingin harmonis ada catatannya. Si istri pandai mencatat pemasukan, pengeluaran, dan kebutuhan untuk apa saja. Ya, kewajiban istri yang kedua, mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun seorang istri itu bekerja atas persetujuan suaminya, tolong kalau bisa efektif dalam komunikasi dengan suami, dengan anak-anak. Dijaga, ya, agar apa? Harmonis, ya. Karena jujur Bapak Ibu, kami yang di instansi sekarang ini banyak pegawai wanita. Bahkan sekarang ketua kloter aja ini di Yogyakarta banyak wanita. Mohon maaf ya Bu ya. Iya, sampai grup pensiunan Kanwil yang sudah pensiun pada protes ke Rifai. Rifai, itu kok? Ya mohon maaf Pak, mungkin ada zaman keemasannya. Pada waktu zaman Bapak kan yang jadi ketua kloter kan laki-laki semua, tidak ada wanita kan. Sekarang kelihatannya wanita yang mendominasi. Ya udah kita beri kesempatan. Nanti diculik di makanya jangan berprasangka buruk Pak. Saya cuma nasihatin aja. Karena setiap zaman ada masanya, betul Bapak Ibu? Iya, jadi kita tetap berbaik aja sama siapapun. Jangan berprasangka tidak baik gitu loh Bapak Ibu. Tenang, silakan Bapak Ibu cek sekarang. Petugas haji ini kloternya perempuan banyak betul. Ya gimana? Ya gimana lagi? Memang karena begitu zamannya. Nah, tapi mudah-mudahan tetap bisa mengurus rumah tangga, termasuk ibu-ibu juga, ya, mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Karena laki-laki itu kalau sudah terpenuhi 2 ini selesai, betul Bu? Ini dan ini udah selesai, betul Bu? Nah, makanya ibu-ibu pandai-pandailah meniteni pasangannya sampai kakek-kakek, sampai nenek. Karena Pak Ripai juga dulu pernah ada seorang suami, istri usianya suaminya 86, istrinya 83, anaknya 10. Di antara 10 orang penting-penting semua loh Bu. Ada yang direktur Python, ada yang kepala BPJS, ya Allah, orang Jogja. Mau pisah Bu. Bingung, siapa ini mau pisah kenapa? Terus anak-anak itu ada yang cerdas. Siapa yang bisa nasehatin ayah saya ini? Oh ada, itu Pak Ripai.
Karena ngajar ngaji. Kalau dia tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan mendirikan rumahnya. Ada satu lagi Pak Kiai Salim. Dijetis. Terus saya sampaikan, sebenarnya ada apa Bapak? Oh, ini. Ibunya ada apa? Ternyata tak pertemukan. Saya pun dapat ilmu dari BP4. Kalau ada suami istri konflik, cari satu-satunya. Ini masalahnya apa, Ibu? Ini masalah apa suami? Setelah itu diakurkan. Bisa enggak saling mengisi, saling melengkapi, saling meminta maaf. Ternyata sepele Bu, mohon maaf Ibu ini. Sepelenya apa? Si suami walaupun udah usia lanjut kepengen tidur sama istrinya, kepengen ngelus-ngelus itu loh Bu. Nah, kepengen diusap-usap itu loh Bu. Istrinya nggak mau. Nah, kesel capek. Masa Paripai kita kan sudah gini gitu nggak pantas. Akhirnya Bu mohon maaf, nafsu libido seorang laki-laki walaupun sudah kakek-kakek tetap hidup. Tolong Ibu luangkan waktu untuk ngelus-ngelusnya. Tenang Pak, saya ngomong gitu. Alah, karena kan guru saya tuh ada dosen psikologi UGM, Jalan KS Tubun 97. Emang gua yang meninggal. Ada lagi yang Gang Pandega, Muhammad Asades. Itu dosen-dosen saya, Bu. Tenang, Bu. Nah, makanya ibu-ibu yang masih ada pasangannya, tolong nanti dilus-lus, supaya selamat. Itu dapat pahala besar loh, Bu. Loh, tenang Bu, bahkan saya masih punya video ini, punya video kebahagiaan orang suami istri di desa. Aduh, cuman pakai cempor nggak ada listrik nggak apa-apa Bu, ya. Bahkan masak pun nyuangan saya itu pakai kayu, pakai apa? Dia menikmati kehidupan bahagia antara suami istri. Ya Allah, ya Rabbi, saya masih dapat nyimpan itu. Nah makanya tolong ibu-ibu ini ya jangan ada istilah nggak mau jangan. Kalau yang masih ada pasangannya, tolong dirawat diopeni, diajak tidur bareng, diusap-usap, pegang tangan, enggak apa-apa. Itu pahala besar di sisi Allah, Bu. Halo? Ya, daripada nanti yang laki-lakinya diopeni oleh yang lain, piye? Mohon maaf, Bu, Pak Ripa ini masih ditugaskan oleh pimpinan ngisi di Lapas Wirogunan. Tiap hari Senin, Rabu, dan hari Sabtu. Di Lapas Wirogunan banyak warga binaan terutama yang sudah sepuh-sepuh itu karena tidak bisa menahan ini. Sehingga mengganggu cucunya, mengganggu anak putrinya. Hilap lupa, piye? Nah, karena tadi tidak dilayani oleh istrinya, piye Bu? Makanya tolong ibu-ibu nanti titenin yang masih punya suami dirawat, dijaga Ya namanya setan itu kan menggoda. Ustadz digoda nggak oleh setan? Digoda, ustadzah digoda oleh setan. Digoda, tokoh agama, tokoh masyarakat digoda oleh setan. Digoda, anggota DPR digoda semuanya. Tidak ada yang tidak digoda karena satu manusia itu digoda oleh 5 setan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas. Nah, makanya kita Paripai digoda, digempur kanan kiri depan. Makanya Paripai sampaikan kepada istri, Dek, kalau Pak Ripai minta gini kasih supaya selamat, betul Bu? Selamat itu loh. Tuh, saya punya guru Dr. Hasto Wardoyo, ya dulu adalah sering menangani istri saya waktu kehamilan di ini. Iya, dulu kan punya Yayasan Semar. Kami tuh sering dialog agar apa? Ingin harmonis karena rumah tangga itu cuma 3 permasalahannya, kasur, dapur, sumur, betul Bu? Nah, makanya tolong Ibu, kasur itu hanya suami istri yang tahu, betul Bu? Nah, gurunya siapa? Ya gurunya tadi orang-orang yang aneh-aneh itu yang di Pasar Kembang itu punya guru-gurunya itu. Boleh nggak kita berguru sama dia? Boleh, tapi hanya untuk istri dan suami, jangan untuk orang lain. Halo? Paripai dulu waktu di Kanwil Depak itu menangani HIV/AIDS. Hanya Paripai tahu orang ini tahu. Germonya ini tahu. Dan Paripai belajar. Tapi nanti prakteknya untuk hanya istri, bukan untuk orang lain. Agar harmonis. Makanya kenapa banyak laki-laki hidung belang ke ini? Karena si wanita itu pintar sekali, pandai sekali, genit sekali. Nah makanya tolong ibu-ibu, jadilah wanita-wanita yang super untuk suaminya. Betul Bu? Suami pun sama, belajar dari orang-orang yang terlebih dahulu. Boleh belajar. Tapi jangan digunakan untuk ketidakbaikan. Nah, baik. Jadi sekali lagi, ya, kewajiban seorang istri yang ketiga apa tadi Bu? Yang kedua apa? Mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kewajiban seorang istri adalah memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga.
Loh ya iya, kalau nggak dipelihara nih piye ini bunga ini kalau nggak dirawat dipelihara nggak karu-karuan Bu. Makanya tolong ibu-ibu ini dirawat, dipelihara, dijaga kehormatan rumah tangga. Apalagi kalau sudah punya uang, hati-hati Bapak Ibu. Sering aneh-aneh orang banyak uang itu. Laki-laki kalau sudah di atas sering aneh-aneh Bapak Ibu. Tenang silakan Bapak Ibu. Ya, sahabat-sahabat kami itu tadinya yang sudah jadi nomor 2 di itu jatuh. Bahkan dimutasikan ke fakultas adab. Bahkan sekarang pindah lagi ke sana. Kasihan Bapak Ibu. Saya sudah mengingatkan, Pak hati-hati, Pak hati-hati. Tapi yang namanya sahabat piye, Pak? Lah urusan kamu aja, aku. Nah piye? Jadi sahabat itu lebih dari teman. Nah makanya ibu-ibu tolong yang ketiga, ya kewajiban seorang istri dalam rumah tangga adalah memelihara dan menjaga kehormatan rumah tangga. Misalnya ibu-ibu mau diantar, tolong hati-hati kalau diantar naik kendaraan. Jadi kalau bukan suaminya hati-hati. Ya, harus ada izin suaminya. Karena nanti kalau kan ada penceramah terkenal pun di Jogja gara-gara mengantar akhirnya jatuh ya, piye itu. Itu sahabat saya sendiri. Makanya dengan hati-hati kalau ngantar hati-hati ya, ketahuan ya malu. Namanya sahabat ya piye, Bu? Iya ya Firipay, ya udah maafkan, tapi tidak berbuat aneh, enggak, ya udah cukup, enggak usah ini. Nah, makanya kalau jadi ustadz tuh harus hati-hati Bapak Ibu. Kita tuh jangan sampai membonceng bukan istri kita, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, itu bisa jatuh Bapak Ibu. Jebakannya maut-maut sekarang itu. Hati-hati. Iya, nah, makanya tadi termasuk suami pun hati-hati Bapak Ibu apabila ada yang aneh-aneh. Tetap hati-hati. Ingat istri yang di rumah, istri yang setia itu. Karena kita coba kalau ibu lihat ya sahabat-sahabat kami di kantor tidak ada wanita yang tidak berdandan, betul Bu? Iya, apalagi dulu waktu kakak itu tolong remaja putri apa yang muda jangan pakaian yang ketat-ketat katanya. Iya itu ada karena kalian mengganggu pandangan tapi senang juga gitu loh. Loh iya. Loh coba kalau hari Jumat senam aerobik itu piye Bu itu loh. Wah tobat. Makanya ada sahabat saya itu tapi almarhum ya. Paripai aku tidak mau lagi instrukturnya itu. Akhirnya kami izinkan, tolong Mbak kalau bisa jangan begitu, malu kita orang Depak kok begitu. Tapi kan gak gabungan, ada Kanwil Depak, ada Kajari, Kajati, ada Balai Kulit itu gabungan Bu itu, tapi iya dulu. Tapi kan kembalinya pada pimpinan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, setan itu jagonya, pandainya menggoda kita, mengganggu kita. Dengan apa? Kesenangan dunia. Kalau laki-laki senangnya apa? Wanita senangnya harta. Apa ya? Iya, Bu. Nah, makanya disinilah kita pentingnya berbagi ilmu. Nah, jadi ingat-ingat Bu Ji, kewajiban seorang istri ada 3 Bu Ji. Pertama apa Bu? Menghormati dan mencintai suami. Ya, insya Allah Bu, kalau suami itu sudah tidak akan berpaling ke yang lain. Karena al-baiti janati, sudah ada bidadari di rumah. Yang kedua apa Bu? Mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tolong diatur rumah tangga sebaik-baiknya. Suami itu biasanya manut kok. Tidak ada yang ere-elan, tidak ada Bu. Ya. Kami aja sebagai suami, tadi pagi diskusi sama istri, Dek berapa ini? Oh ini, laporan, senyum-senyum aja ya. Tidak mengatur, oh iya, beres. Tidak ada yang laki-laki senang. Yang ketiga apa? Memelihara dan menjaga kehormatan keluarga. Udah itu insya Allah semuanya baik Bapak Ibu. Nah jadi sawala yusawilu sawilan. Sawala artinya tingkat, yusawilu meningkat, sawalan artinya peningkatan. Nah yang ketiga peningkatan. Hidup yang bagaimana yang Bapak Ibu inginkan? Halo? Harus ada peningkatan kualitas hidup. Hidup yang tentram, hidup yang tenang, hidup yang damai, hidup yang bahagia. Nah, bagaimana caranya agar hidup tentram tenang? Ya dekat dengan Sang Pencipta kita, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta kepada keluarga, ya, orang tua, cinta kepada hubungan sesama manusia. Jadi horizontalnya bagus, vertikalnya bagus. Jangan sampai Ibu vertikalnya bagus, horizontalnya nggak bagus. Piye? Dengan tetangga nggak kenal, piye? Apalagi tulisan awas ada anjing kalap, piye? Pagernya duwur-duwur, piye, Bu? Tenan Bapak, digembok-gemboknya berapa kali. Jangan. Iya Bu, jadi kalau bisa tetap kita
ya usahakan harus ada peningkatan kualitas hidup, hidup yang tentram, hidup yang tenang, hidup yang damai. Nah, untuk mencapai itu bagaimana? Amalkan ajaran agama Islam sesuai kemampuan panjenengan sedoyo. Amalannya kecil tapi rutinitas lebih dicintai oleh Allah daripada besar tapi nggak rutinitas. Silahkan Bapak Ibu amalkan wiridan ya. Gara-gara orang miskin aja mengasih onde-onde kepada ya kambing yang lewat itu jenazah itu tersenyum. Dalam video kan ada Bu. Lihat itu. Seorang yang memandikan jenazahnya itu tersenyum. Terus dicari kenapa dia tersenyum. Ternyata waktu hidupnya itu dia sering mengasih sedekah tanpa dipublikasikan. Tanpa dilihat orang banyak. Tiap hari bahkan waktu hujan-hujan tuh nggak ada orang yang lewat. Lewatnya tuh kambing. Ternyata kambing itu ciptaan Gusti. Dikasih onde-onde. Videonya masih ada. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ada amalan yang ikhlas diterima oleh Allah karena tidak dipublikkan. Makanya Ibu cek nih, ciri-ciri orang yang ikhlas itu pertama tidak ingin dipuja. Tidak ingin dipuji. Tidak ingin disanjung. Terserah mau jenengan mau menyanjung saya monggo, tidak mengharapkan imbalan itu loh Bu. Ya. Lilah-bilahnya itu loh Bu. Nah, yang kedua, ciri orang yang ikhlas itu tidak pernah membedakan amalan besar dan amalan kecil. Yang besar ya dilaksanakan, yang kecil ya dilaksanakan. Atau istilahnya tuh sahabat kami itu pari-pai, hadis itu kan macam-macam. Ada hadis hasan, ada hadis doib, lemah je. Tapi hadis lemah itu walaupun itu nilai-nilainya tetap diamalkan. Karena tidak ada kemungkaran. Cuman perawinya mungkin ini ya enggak apa-apa. Kan sejujur-jujurnya orang jujur pasti suatu saat akan berdusta. Lagi ya. Sejujur-jujurnya orang jujur suatu saat pasti akan berdusta, berbohong. Sedusta-dustanya orang berbohong suatu saat akan berkata jujur. Ini memang manusiawi. Loh ya iya, coba masih ingat Bapak Ibu, Pangeran Diponegoro bisa ketangkap oleh Belanda karena apa? Ada orang yang berkhianat. Ada orang yang memberitahukan persembunyian Pangeran Diponegoro. Nah, negara kita pun kalau banyak berniat rusak negara kita. Betul, Bu? Nah, makanya ibu-ibu tolong kita usahakan, Ji. Nah, jadi ciri-ciri orang yang jujur itu ya tidak pernah membedakan amalan besar atau amalan kecil. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah tidak pernah membedakan bendera, organisasi. Mohon maaf Ibu ya, mau matahari, mau bumi, mau organisasi apa, enggak apa-apa. Kita amalkan, luwes kok. Ya Pak ya, kan di sini pun melayani jenazah itu tanpa pandang bulu organisasi Pak ya. Iya itu, saya menyaksikan kok. Ada dari keluarganya tidak boleh didoakan, ada kan Pak ya? Ada yang didoakan, ada yang diadani kematian, ada Pak ya? Luas itu. Makanya tanyakan dulu kepada ahli keluarganya ini mau didoakan apa tidak, mau diadankan apa tidak. Nah, ya iya Bu, ya piye? Ya kita bagus ini ya Sandungan Selasih ya. Nah, saya menyaksikan ini oh iya. Waktu di Ngentak Sapen saya menyaksikan. Oh iya. Bahkan memandikan pakai alat-alat yang ngumpulin ke sana. Saya menyaksikan lihat, oh iya. Dah apa-apa, bagus artinya luas ya seperti angin menempati semua ruangan. Nah, jadi sekali lagi orang-orang yang ikhlas itu tidak pernah membedakan organisasi, tidak pernah membedakan bendera, tidak pernah membedakan suku ras. Semuanya adalah ciptaan Gusti Allah. Tidak pernah merendahkan orang lain, menghina orang. Tidak. Kan banyak orang-orang yang masuk surga karena rahmat Allah. Ya, WTS, WPS saja bisa masuk surga. Bahkan yang ahli ibadah aja tidak masuk surga, Ibu ya. Catatannya kenapa aku nggak ketemu walaupun sholat tahajudnya rajinnya? Karena tadi ya, ada riya, ya ada riya yang tidak merasa bangga dirinya nggak boleh. Hadirnya kami hormati. Selanjutnya ciri-ciri orang yang ikhlas Bu, banyak amal rahasianya, ya. Banyak amal yang tidak diketahui oleh bumi, tapi diketahui oleh langit. Tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Monggo Bapak Ibu, ini ada pilihan, ada panjenengan semua. Nah, jadi hidup yang bagaimana yang Ibu inginkan adalah peningkatan kualitas hidup. Hidup yang tentram, yang tenang, yang damai, yang bahagia, sejahtera, dunia akhirat. Ya.
Makanya kalau ada kesalahan, ibu segera tuh apa? Berlomba-lomba, bersegera, bercepat-cepat. Istighfar, mohon ampun pada Allah, bercepat-cepat menyambangi orang yang pernah dilukai hatinya. Saya minta maaf, saya salah. Akui. Nah nanti kalau sudah maafkan dia minta maaf, ya terserah dia dengan Tuhannya. Yang penting kita sudah menjambanginya. Seperti di bulan Syawal ini kan, pada tanggal 1 Syawal semua orang mengakui salah, betul Bu? Nah artinya apa? Betul, manusia itu tidak luput dari hilap, dari salah. Makanya mari Bapak Ibu kita berusaha jadilah orang-orang yang memberi maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah yang selanjutnya peningkatan kualitas karya. Nah silakan ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang bisa sumbangsihkan karya kita untuk keluarga, untuk tetangga, untuk lingkungan dimanapun berada. Ya, kalau memang kita masih jadi ketua RT, monggo pertahankan ketua itu untuk kebaikan, untuk mengurus warganya. Betul Bapak Ibu? Di Miliran itu ada Pak Saleh, sudah usianya 80, masih jadi ketua RT. Tadi malam undang saya. Pak gimana ya, pada nggak mau ya jadi ketua RT itu. Kenapa nggak mau? Ya mungkin karena tidak ada ininya. Ya Allah, ya Rabbi ya. Tapi saya alhamdulillah dia mau Pak. Mau, ya, senang. Bahkan dia jadi kaum rois juga. Masjidnya selatan Al-Hikmah, baratnya Pak Haji Painan Ponorogo. Ya Allah ya Rabbi, tetap dia cerah ceria, tetap sehat, bahkan jadi imam. Ya Allah ya Rabbi. Nah inilah makanya ibu-ibu, sebaik-baik manusia kata baginda Rasulullah adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah makanya tolong ibu-ibu, hasil karya apa yang bisa sumbangsihkan kita kepada lingkungan dimanapun kita berada. Ya, jadilah penduduk yang bermanfaat, berguna bagi lingkungannya, bagi tetangganya, ibu. Jangan sampai dimusuhin sama tetangga gitu loh Bu, disengiti gitu loh Bu. Karena apa? Menurunkan material tidak izin sama tetangga, tokoh masyarakat. Oh, piye itu. Parkir kendaraan motor asal sembarangan saja, piye itu. Tenang, itu masalah Bu, jangan dikira di perumahan tuh sebenarnya banyak orang yang crash. Karena tadi nafsi lulu gue gitu loh Bu. Iya, makanya mohon maaf Bu Ye, yang hidupnya di perumahan tolong Ibu kembali lagi koreksi diri kita Ye. Harus baik sama tetangga, karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus baik sama tetangga. Karena tetangga adalah orang yang pertama kali akan menolong kita apabila kita mendapatkan musibah atau mendapatkan bencana. Walaupun anak kita ada di Jakarta, pasti suatu saat yang akan menghantarkan kita ke rumah sakit pada waktu malam hari ibu pasti adalah tetangganya, RT-nya, RW-nya. Makanya tolong ibu-ibu pandai-pandailah hidup bermasyarakat. Kenalilah kanan, kiri, depan, belakang. Bagaimana cara supaya akrab? Ya tadi, pada waktu ibu habis pulang mudik dari kampung halaman, kasih oleh-oleh makanan berupa kesenangan dari kampung halaman itu. Misalnya dari Kuningan, tape, wajit, cucur, papais misalnya gitu loh Bu. Ternyata di Jogja nggak ada papais yang nyongcrot dulu, yang kayak piramid itu nggak ada. Tape ketan yang seperti dibungkus pakai daun jambu nggak ada di sini. Ya monggo, ya silakan itu ngasih ke tetangga, walaupun nggak seberapa, senang, gembira, hubungannya jadi harmonis. Makanya silakan ibu-ibu berbagi-bagilah sama tetangga, saling tepok saliro, tapi jangan terlalu banyak ngomong-ngomong ya Ibu, karena nanti sering saling mengoreksin ji. Ya harus hati-hati, pokoknya pandai-pandailah hidup bermasyarakat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, sesi pertanyaan saja. Monggo, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, akan kami lanjutkan. Ada 5 nilai-nilai Ramadan yang perlu kita pertahankan setelah selesai Ramadan. 5 nilai Ramadan yang perlu kita lestarikan setelah Ramadan. Pertama adalah tidak berbuat dosa. Ibu Ji, karena waktu puasa ada hadisnya kan, ayatnya bahkan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan takwa, Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah. Nah, setelah Ramadan pun alhamdulillah Bapak Ibu sudah Syawal Ji. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti puasa Senin Kemisnya, mudah-mudahan ya, atau puasa pertengahan bulan Islamnya, monggo ya. Nah, artinya apa? Hati-hati jangan sampai berbuat dosa. Kalaupun ada noda dosa, segera istighfar, mohon ampun pada Allah dan minta maaf kepada sesama hamba. Akui kehilapan kesalahannya. Seperti baju yang pernah kita pakai, ternyata kerahnya kotor. Kalau kotor kita harus segera dicuci pakai deterjen atau pakai rinso, sehingga kinclong lagi dan disetrika bisa dipakai lagi. Yang kedua,
Amalan-amalan setelah Ramadan yang perlu dipertahankan adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, dan ukhuwah watoniyah. Pada waktu Ramadan Ibu kompak, ada panitia di masjid, betul Bapak Ibu? Nah, bahkan sekarang sudah dibentuk panitia Idul Kurban, betul Bapak Ibu? Nah, dijaga persatuan kesatuannya. Setelah Ramadan pun tetap harus harmonis walaupun itu berbeda agamanya. Dalam muamalah boleh, tapi dalam ibadah tolong jangan dicampur adukan. Makanya Pak Ripai pernah menyampaikan kepada ketua RT yang kebetulan non muslim, Pak mohon maaf ya Pak, nanti kalau Natalan kami jangan diundang. Oh aku dulu sawalan diundang ya. Sawalan bukan upacara keagamaan, tapi budaya para wali songo dalam mensiarkan agama, termasuk sekaten. Itu tuh iya. Kebetulan itu milik umat Islam. Nah, gitu. Dan kami tadi kan dalam menyampaikan tidak mengkafir-kafirkan Bapak. Enggak. Bahkan tadi ada uhwah Islamiyah, udah ada uhwah basariyah, persaudaraan sesama umat manusia, ada uhwah watoniyah. Akhirnya dia menerima. Nah, karena kami dulu pernah dijebak, diundang. Ternyata Natalan. Wadah, piye. Akhirnya saya ngajak Ibu Marta, jangan berdiri, jangan nyanyi-nyanyi, haleluya, jangan. Undangan, tapi ternyata ada ya itu tapi kami makanya ibu-ibu tolong nanti harus cerdas kalau ada undangan hati-hati. Baik, yang ketiga, amalan-amalan yang perlu kita pertahankan selain menjaga persatuan kita adalah hati-hati di dalam bersikap dan bertindak. Ya, hati-hati di dalam bersikap dan bertindak. Karena kita waktu Ramadan pun hati-hati. Apa ini sudah adzan maghrib belum? Jangan mendahului bukanya pun jangan mengakhiri bukanya. Betul Bu? Harus tepat waktu. Makanya waktu jadwal ya mau buka jam berapa. Makanya kita dengarkan RRI Jogja dan dengarkan TVRI Jogja. Karena kalau kita dengarkan masjid kadang-kadang jam di masjid satu dengan masjid lain itu kadang-kadang beda 3 menit, 2 menit loh Bu. Saya menyaksikan di Sapen itu di sana udah lebih awal lebih padahal belum waktunya. Tapi karena disetel itu loh. Digitalnya tuh loh Bu, aku bilang jangan dulu Mas di sini, ini harus dibetulkan dulu. Ini masih kurang 2 menit loh. Untuk Ramadan loh Bu. Begitu juga imsak. Nah, imsak juga Bapak Ibu hati-hati. Ya, jangan sampai kita waktu imsak masih makan minum, karena sebentar lagi akan waktu subuh. Ya, makanya hati-hati dalam bersikap dan agar selamat Bapak Ibu. Termasuk Ibu tolong kalau ada informasi yang tidak bagus jangan di-share-share karena nanti kita akan kena ya. Hati-hati. Kan kita kan tidak menyaksikan sendiri. Ini kan kiriman-kiriman. Saya aja pernah itu ngawur. Nah, hati-hati. Nah, baik, yang keberapa, Bu? Keempat. Nah, berlaku jujur, Nah, Ramadan ini kita jujur, tidak makan, tidak minum, betul Bapak Ibu? Karena tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Sebenarnya kita bisa nyolong-nyolong. Tapi kan kita tidak jujur. Nah, kita pun di luar bulan Ramadan, kalau kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai pekerja dimanapun harus berlaku jujur terhadap diri kita, terhadap istri kita. Ya. Jangan berlaku curang. Karena nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya, jadi pada akhir ini semua anggota tubuh akan memberikan kesaksian terhadap apa yang pernah kita lakukan. Mulut tutup rapat, tapi nanti tangan berbicara. Telinga, mata. Nah, jadi ibu-ibu ya, boleh jadi mungkin di dunia selamat tapi di akhirat tidak selamat. Nah, makanya mari kita berlaku jujur. Al-adlu huwa aqrabu littaqwa. Kejujuran itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. Makanya tolong Ibu, ini termasuk berang langka sekarang ini Bapak Ibu. Ya. Jujur berang langka. Pastikan anak-anak kita ini harus diajarin kejujuran agar nanti jadi orang yang baik-baik. Jangan dibohongi, Bu. Karena sekali berbohong nanti akan diikuti bohong keduanya, ketiganya, keempatnya nanti bohong selamanya, pembohong. Dan itu termasuk orang munafik. Padahal kita rajin ke masjid dari sholat, tapi kami aja diprotes nih, Pak Ripai kenapa kok sekarang biaya hajinya kok sampai 59? Mohon maaf Pak, saya tidak tahu. Itu yang tahu pemerintah. Nah, piye? Dulunya kan sampai 34, 35 aja Bu Ji. Nah, makanya banyak yang mengundurkan diri karena orang yang menunaikan ibadah itu banyak orang yang tidak punya. Cuman dia nabung Bapak Ibu. Tenang Bapak Ibu. Coba kalau Ibu sekarang lihat itu. Ada yang mau melunasi nggak punya uang untuk melunasi 30
4 jutanya. Dari mana? Orang nggak punya. Jadi orang-orang yang mendengar belum tentu orang-orang yang punya, Bu. Dia tuh nabung dikit-dikit. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Makanya tolong ibu-ibu hati-hati, hati-hati. Ya kita harus berlaku jujur. Apalagi Pak Ripa itu kemarin ada sahabat saya di Kuningan, di Cirebon itu harus ikut KBH ini. Per KB-nya 5 juta. Kalau enggak boleh. Ya Allah, ya Rabbi. Ngeri itu lebih dahsyat di sana tuh. Padahal gitu KBH boleh, tidak pun ada, tidak apa. Makanya kami sampaikan, tidak ikut KBH ada mandiri, haji mandiri itu tanggung jawabnya semuanya tanggung jawab ketua kloter, ketua haji. Karena petugas haji itu ada digaji, Bu. Per harinya berapa? 1 juta loh, Bu. Tenang loh, Pak Ripai pernah jadi ketua kloter. Saya sampaikan itu, Bapak Ibu, seandainya tidak ikut bimbingan haji pun, kami sudah membimbing bertanggung jawab. Kami digaji oleh pemerintah per harinya sekian. Kalau saya sekian ada tiga shift, Bu. Ada yang 76 hari, ada yang 60 hari, 55 hari, ada yang 42 hari. Tenang, Bu. Oh, sekarang sahabat-sahabat kami milih yang 76 hari. Karena ininya lumayan. Tapi tanggungnya besar. Nah, ini kan tidak disampaikan kepada jamaah. Kalau saya sampaikan. Makanya saya waktu jadi mau dipotong berapa silahkan. Yang penting saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah. Makanya diberikan kesehatan, ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kan Ibu tidak tahu. Sebenarnya dari Kemenang pun sudah memberikan bimbingan haji. Cuma tidak dipublikasikan. Inginnya dari KBH tuh ininya lumayan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ya saya sampaikan. Saya tuh pernah diajak oleh saudara kami, tapi Pak mohon maaf saya ingin tetap ada di mana-mana. Monggo silakan yang. Makanya ada petugas itu rebutan. Ada yang sampai 10 kali jadi petugas haji, Bu. Datanya lengkap. Ya Allah, bahkan sekarang berangkat lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Tidak memberi kesempatan pada yang lain. Tapi ya. Iya, Bu. Ya itulah memang betul kata baginda Rasulullah kan, kalau manusia itu diberi satu gunung emas, kepengen gunung emas yang keduanya. Kalau saya mau, enggak udah kasih yang lain yang belum pernah siapa. Sampaikan saya ke Kabaktinya. Kan Kabakti kan sahabat saya, Bu. Dulu penyuluh. Jadi orang nomor 2. Mengatur lalu lintasnya. Oh, tapi tekanannya Pak Ribe dari sini. Oh, ya udah kita mandiri aja. Nah, inilah Bapak Ibu saya sampaikan karena apa? Saya mendalami, karena dalam hadis itu barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, dia akan terhindar dari makarnya. Pelajari dulu. Sehingga kita bisa memberikan informasi kepada halayak. Nah, itu. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya amalan-amalan yang perlu kita pertahankan yang kelima, Ibu J. Pandai mengendalikan diri. Di Ramadan kita bisa mengendalikan diri. Makan minum. Tapi setelah Ramadan, kadang-kadang tidak bisa mengendalikan diri untuk makan minum. Betul, Bu? Makanya ada di antara kita yang diare mencret. Betul, Bu? Iya. Loh ya iya, Bu. Karena di sini kunjungan, belum lagi ngisi sawalan sana sini. Biaya. Akhirnya sakit. Kenapa sakit? Karena tidak sesuai dengan lambungnya khususnya. Makanya tolong ibu-ibu dalam makan makanan hati-hati, apalagi ada undangan jagung manten, Bunyi. Jangan semua dimakan, jangan. Ya, tenang Bu. Ya, kita harus lihat kondisi kita, umur kita, ya. Karena apapun yang dimasukkan akan digiles oleh mesin. Nah, kalau mesinnya rusak, rusak nanti, Bu. Nah, selanjutnya adalah pengendalian diri dalam kendaraan lalu lintas. Ini jalan-jalan itu kan tidak bertambah, tapi kendaraan lalu lintas bertambah terus, betul Bu? Nah, makanya sering terjadi kecelakaan kendaraan lalu lintas. Karena apa? Tidak hati-hati, tidak dapat mengendalikan diri, emosional, marah. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu kalau kita menyaksikan ada nomor kendaraan yang letternya B, ya Allah, ya Rabbi. Sur. Sedikit aja sur. Iya, kenapa? Karena memang di sana nafsi lulu gue, betul Bu? Tapi di Jogja enggak, monggo. Betul Bu? Di Jogja mempersilahkan, bahkan memberi kesempatan kepada mereka yang jalan dulu. Betul, Bu? Itu artinya Pak, toleransinya di Jogja masih tinggi. Masih menghargai orang lain. Memberikan kesempatan pada orang lain. Makanya hidup berbahagialah orang-orang hidup yang di Yogyakarta. Walaupun tingkat kemiskinannya tinggi. Loh ya iya, saya kemarin menyampaikan dari Sekda Kota Yogyakarta. Sedih Bapak Ibu. Termasuk stunting dulu. Ya Allah, balita yang kekurangan gizi tuh Bu. Banyak sekali ini. Karena apa ya? Tadi karena ini miskinnya tinggi tapi hidupnya bahagia. Nah, ya, makanya ibu-ibu mau pilih mau hidupnya bahagia, miskin apa? Tergantung pada diri kita masing-masing, ya. Sahabat-sahabat kami itu yang digusur di
Itu dia tembok tuh di keraton tuh, kasihan harus pindah ke sana kemari, ya Allah. Iya. Ya gimana lagi? Coba Ibu sekali-sekali ikut lihat aja Ibu sekarang. Tahun 2024 ini sekarang yang sebelah selatan. Sekarang yang sebelah barat pun udah digempur, ya Allah. Ya gimana lagi? Ini instruksi dari mana saya tidak tahu. Saya tidak mendalami, nanti keliru. Yang penting saya sebagai penyuluh agama Islam di Kawah Keraton, saya mendalami, mengetahui ada jumlahnya, ada 18 masjid, ada 12 musola, saya ngisi di sini, karena itu wilayah saya, tetap saya menjaga keharmonisan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa itu daerah gubernur? Cuman itu aja, Bu. Ya, kami udah diberi peringatan, hati-hati ya Pak Rifainya, saya bilang itu. Jangan sampai keluar dari ini Norman, Nah, makanya nanti kalau caro ceramah pun ada nilai, ada KPA-nya nggak ada nih, agar tidak di luar dari rel kereta. Saya bilang itu. Karena kan dulu waktu Idul Fitri kan ada yang ceramah kurang di tamanan dulu Bu. Nah, kan kasihan itu loh Bu. Ya, nah, karena terlalu berani menyampaikan tamanan dosen UADJ. Ya kasihan juga. Oh sahabat kami juga dulu, mohon maaf di Kanwil tuh ada yang diistirahatkan, dikeluarkan. Tapi dapat pensiun. Kadang-kadang terlalu berani menyampaikan. Memang benar. Berat Bu. Kulil haqqo walau kana muron. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Ya guru kami Pak Syairul Alim ya. Itu berani menyampaikan tahun 84 85 ya. Kalau dia iya memang dia ahli atom. Tapi ya gimana lagi? Ya, tapi alhamdulillah beliau istiqomah sampai akhirnya Pak ya. Baik Bapak Ibu kita doakan almarhum Bapak Kiai Mufti Abdul Yazid guru kami, khususon ila ruhi almarhum Bapak Kiai Mufti Abdul Hamba Allah, Allahumma warhamhu wa Yogyakarta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa tuhrina wa mauladina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafini amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui, kami yang hadir di Yayasan Bunga Selasi ini dengan segala kerendahan hati memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kami dapat melaksanakan acara Syawalan. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan tidak dengan suatu apapun. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari sebagai hamba-Mu yang tidak pernah luput dari dosa dan perdosaan. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kekuatan baik fisik maupun mental kepada kami yang hadir ataupun yang berhalangan hadir agar dapat mengamalkan segala apa yang dimengerti, segala apa yang dipahami, segala apa yang dihayati tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai hamba Allah agar dapat meningkatkan kualitas iman Islam, dapat meningkatkan kualitas hidup, dapat meningkatkan kualitas kerja, dapat meningkatkan kualitas ekonomi, kualitas karya, kualitas pikir untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasmani dan rohani kami, terangilah hati kami, kuatkanlah iman Islam kami, perbaikilah segala amal perbuatan kami, luaskanlah rezeki kami ya Allah, dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami kepada keburukan. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami, baik itu urusan dunia, agama ataupun akhirat, karena Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya, berikanlah kesuburan, kemakmuran, kejayaan kepada bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, dan ada dalam ridho-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal wa asil sawaba maqurna minal Qur'anil adim wa mahalalna wa masabahna wa mastaghfarna wa masbihna sallallahu hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamitan hadrati habibina wa syamil Muhammad sallallahu khususan ila rohi almarhum Bapak Kiai Haji Mufti Abdul Yazid hamba Allah. Allah maghfirlahu warhamhu wa afihi wa anhu wa akrim nujulahu wa wasiman holahu wa gsilhu bil ma'i wa thati wal barun wa naqihi minal khotoya kama yunaqas sawbul abiyadu minad danas wa biludaron min dari wa khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi
bihi wa dakhilhul jannata wa dakhilhu min adabil qabri wa min fitnati wa min adabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina badahu wa ghfirna walahu wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man aitau minna bil islam wa man tawaffal iman. Allahumma jili rahmah wal maghfirah alil kubur min ahli la ilaha illallah. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qubur niron. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kiranya saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.